Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ferdi Febrianto, salah satu dosen di program Studi Sains Informasi Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura yang bertempat di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bidang keilmuan saya adalah teknologi informasi. Video ini saya buat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi yang merupakan salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen unsur pengajaran. Pada video ini, unsur pengajaran yang saya lakukan adalah micro teaching, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu dalam aplikasi multimedia. Mata kuliah aplikasi multimedia ini berbobot 3 SKS dengan total 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran tatap muka dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Secara pelaksanaan, saya menerapkan blended learning, di mana selain perkuliahan tatap muka langsung di kelas, juga dilakukan secara daring melalui Edlink yang dapat digunakan sebagai media diskusi, tanya jawab, arsip materi, tempat pengumpulan tugas, serta presensi mahasiswa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang ada pada semester 5. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan berbagai kemampuan dalam membangun aplikasi multimedia interaktif melalui pemahaman akan konsep dasar multimedia yang terdiri dari teks, gambar, audio, video, serta animasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman dasar mengenai pengetahuan tentang gambaran umum, proses produksi konten multimedia, termasuk jenis-jenis sumber daya yang akan dibutuhkan, baik perangkat lunak, perangkat keras, maupun sumber daya manusianya. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3 CPL. Yang pertama adalah CPL 01, mampu menguasai konsep dasar sistem informasi, dukungan sistem informasi di dalam operasional dan pembuatan keputusan organisasi, menganalisis serta mengevaluasi proses dan sistem organisasi. CPL 05, mampu menganalisis, merancang, membangun, serta mengembangkan sistem dari sisi pemrograman dan user interface system. Dan CPL 10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan serta mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja kewirausahaan dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Berdasarkan CPL tersebut, kemudian diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu adalah CPMK 011, mampu menguasai konsep dasar dan dukungan sistem informasi di dalam operasional serta pembuatan keputusan organisasi. CPMK 051 mampu menganalisa kebutuhan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan. CPMK 102 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang karyanya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar pada materi kuliah ini adalah sub CPMK 01135, menguasai konsep tipografi dan warna untuk perancangan produk desain grafis. Sub CPMK 05123, menguasai teknik-teknik dalam perancangan produk desain grafis. Kemudian sub CPMK 10212, menguasai tahapan perancangan multimedia interaktif sebagai media edukasi kreatif. Materi pokok yang akan dibahas pada mata kuliah ini ada 10. Yang pertama, pengenalan multimedia, tipografi, warna, desain grafis, digital image, semiotik desain, dasar animasi, animasi lanjut, animasi interaktif, serta multimedia interaktif. Dalam kegiatan perkuliahan, khususnya di mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran student-centered learning dengan metode contextual learning, case-based learning, atau project-based learning, di mana saya menjelaskan teori dan contoh dasar, kemudian melakukan tanya jawab dan diskusi atas dasar hasil analisis ataupun pendapat mahasiswa.
terkait materi yang diberikan maupun contoh kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, saya juga memberikan penugasan sebagai bahan evaluasi dan penilaian berdasarkan suatu kasus yang ada pada dunia nyata, sehingga mahasiswa bisa berpikir kritis terkait implementasi teori yang didapatkan terhadap apa yang terjadi saat dipraktekkan di dunia nyata. Bobot penilaian yang saya berikan pada mata kuliah adalah presensi mahasiswa sebanyak 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30% dengan mengacu pada rubrik penilaian holistik, tugas, serta rubrik proyek dan kasus. Baiklah, berikut adalah hasil rekaman kegiatan micro-teaching yang mencakup delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah aplikasi multimedia pertemuan ke-15 yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih kehadirannya. Sebelum kita memulai pertemuan ke-15 kita hari ini, mungkin kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Oke, silakan persiapkan perangkatnya untuk melakukan presensi. Sudah semua? Sudah. Oke, saya rasa hadir semua. Terima kasih. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait perkembangan aplikasi multimedia revolusi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke sini, saya akan mengulang pertemuan kita pekan sebelumnya, di mana sebelumnya kita membahas terkait animasi, dasar dari teori animasi. Oke. Animasi berdasarkan jenis karakternya ataupun bentukannya itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah animasi 2 dimensi dan ada animasi 3 dimensi. Baik, kita sedikit mengulang, kira-kira bisa bantu saya. Animasi 2 dimensi apa? Oke, dengan animasi 2 dimensi, yang bisa bantu silakan. Silakan. Kalau menurut saya itu aplikasi animasi 2 dimensi itu adalah animasi yang grafiknya itu fokus pada sumbu X dan Y, Pak. Oke, terima kasih. Animasi juga dibagi berdasarkan pergerakannya, yang dibagi menjadi animasi statis dan animasi dinamis. Di mana animasi statis itu adalah animasi yang bergerak berdasarkan jalur yang dibuat oleh pembuatnya, misalkan melalui suatu garis bantu linier, kurva ataupun suatu pergerakan melalui animasi motion. Nah, sedangkan dinamis adalah animasi yang selalu bergerak melalui pergerakan yang dibuat oleh pembuatnya. Animasi tersebut juga bergerak berdasarkan kontrol dari penggunanya. Artinya ada interaksi dengan pengguna, entah itu melalui suatu media berupa layar touchscreen ataupun melalui keyboard, mouse ataupun joystick dan sejenisnya. Nah, sehubungan dengan tadi saya sebutkan adalah animasi interaktif yang ada interaksi dengan pengguna, maka itu akan berhubungan dengan pertemuan kita hari ini, di mana aplikasi multimedia tersebut bisa berhubungan dengan berbagai macam banyak bidang. Salah satunya adalah pembelajaran. Nah, kebutuhan teknologi multimedia dalam dunia pembelajaran itu bisa dibilang meningkatkan kebutuhan ataupun keterlibatan siswa dalam hal belajar. Mereka lebih aktif menurut penelitian seperti itu. Kenapa? Karena ada video, animasi ataupun simulasi yang bisa mereka lihat. Terus apa bedanya dengan guru yang mengajar ataupun dosen yang mengajar? Bisa dilihat kok, saya bisa dilihat. Suara saya juga bisa didengar. Berarti ya sama saja dengan video ataupun simulasi. Ada bentuk audio dan visual yang bisa didengarkan dan dilihat. Tapi kok kenapa video, animasi dan simulasi itu lebih menarik? Mungkin bisa saya persepsikan seperti ini. Saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, kalian sudah melihat saya setiap hari. Bertemu saya di luar, bertemu saya di kelas tiap minggu. Ya mungkin bosan juga ya seperti itu.
Jadi bisa dibilang begitu saya tampilkan sesuatu yang berbeda dalam bentuk video yang lebih menarik, sehingga meningkatkan ketertarikan yang lebih baik lagi seperti itu. Apalagi disajikan dalam bentuk animasi dan simulasi, itu akan lebih menarik seperti itu. Nah, oleh karena itu konsep pembuatannya menjadi lebih kompleks ya, seperti itu. Dengan harapan memudahkan pemahaman konsep yang sulit dengan visualisasi hingga 70% lebih efektif seperti itu. Bukan hanya sekedar kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan, melihat saya cuma berdiri, berduduk atau saya berputar-putar, tapi juga kalian melihat dengan sajian yang berbeda seperti itu. Nah, kalian adalah mahasiswa dengan latar belakang IT, program studi sistem informasi. Berarti secara tidak langsung mata kuliah yang kalian pelajari pada semester sebelumnya terdapat salah satunya adalah perancangan website. Kalian membuat website untuk kebutuhan industri, organisasi, dan lainnya. Mungkin ada juga yang menyentuh bidang pendidikan. Mungkin kita umumkan saja seperti ini. Aplikasi multimedia tidak harus dibuat dalam bentuk games, tidak harus dibuat dalam bentuk animasi, tapi juga bisa dalam bentuk website. Karena yang namanya multimedia interaktif adalah adanya audio, adanya visual, adanya teks, dan juga adanya interaksi antar pengguna. Artinya bukan website tersebut bukan hanya untuk dilihat saja, tapi ada interaksi di dalamnya. Misalkan kalian membuat semacam kuis di dalamnya sehingga orang terlibat di dalamnya, bisa ngeklik, bisa ini, bisa itu, dan lain-lain. Itu dinamakan dengan interaktif. Nah, misalkan di sini dicontohkan software untuk membuat aplikasi multimedia. Misalkan ada Animate untuk animasi, Unity 3D untuk membuat grup games, interaksi dengan bentuk tridimensi, storyline, Audacity untuk video, dan lain-lainnya, dan seterusnya. Termasuk juga misalkan pembuatan website, kalian menggunakan Laravel misalkan, atau yang menggunakan native, PHP, dan sebagainya. Nah, sistemnya tentu saja selain ada software, ada hardware, juga ada firmware konsepnya. Nah, komponen tersebut disatukan dengan berbagai macam konsep kebutuhan, maka jadilah suatu aplikasi multimedia. Nah, kembali lagi kita hubungkan dengan bidang pendidikan, edukasi. Sebagai contoh telah ada platform e-learning, di mana salah satunya pernah kita dulu gunakan adalah Moodle, dan juga dulu pernah kita gunakan adalah Google Classroom. Sekarang kita menggunakan Edlink dan Sepuntan, ya, seperti itu. Nah, di luar dari itu, mungkin ada beberapa dosen, ada beberapa pengajar yang menggunakan aplikasi tersendiri yang mungkin menurut dia itu lebih interaktif dan lebih nyaman digunakan, seperti itu. Tapi itu adalah hanya sebatas platformnya saja. Ada juga yang bentuknya adalah interaktif textbook. Dulu mungkin kebanyakan dari kita belajar yang bentuk textbooknya adalah cetak. Sekarang karena ketergantungan orang pada media elektronik seperti HP, tablet, segala macam termasuk laptop, maka banyak yang beralih kepada e-book seperti itu. Dari yang buku fisik dijadikan digital, entah dalam bentuk scanning ataupun memang dibentuk ulang dalam bentuk file seperti itu. Nah, kemudian ada juga aplikasi berbasis laboratorium virtual, misalkan simulasi fisika. Ada sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menentukan kalau fisika apa biasanya, beban, gaya, berat, ataupun yang lainnya. Suhu juga seperti itu. Nah, kita tinggal memasukkan angka, kita tinggal memasukkan jarak dan lain-lainnya, maka aplikasilah yang akan menentukan, oh, dengan beban sekian maka titik tumpunya sekian, maka titik amannya sekian. Kimia juga sama. Kita diajarkan secara virtual bagaimana mencampurkan asam basa dengan bla bla dan sebagainya. Justru itu
lebih aman daripada kalian praktik bahan kimia langsung. Kalau kalian praktik bahan kimia langsung, kalian perlu APD, kalian perlu pengamanan dan lain sebagainya macam seperti itu. Tapi dengan virtual tidak perlu seperti itu. Kalian bisa memahaminya lebih banyak. Kemudian pembelajaran berbasis gaming, itu yang saya sebutkan tadi. Banyak aplikasi-aplikasi game dengan embel-embel pembelajaran. Memang banyak seperti itu. Tapi masalahnya adalah apakah kalian benar-benar belajar, apakah hanya bermain seperti itu. Tapi pada dasarnya itu termasuk ke dalam multimedia interaktif. Nah, dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan coba tanya kalian berdasarkan kasus. Misalkan untuk pembelajaran anak sekolah dasar, kira-kira kebutuhan aplikasi multimedia interaktif dalam dunia pendidikan anak SD itu seperti apa? Ada bisa bantu Pak SD? Oke, Restu silakan. Kalau menurut saya untuk anak SD itu, terutama mereka yang tertarik untuk mempelajari bahasa asing, bisa menggunakan aplikasi Duolingo sih Pak, dengan bimbingan orang tua juga, karena di aplikasi tersebut itu memiliki metode interaktif berupa permainan yang juga didukung dengan visual berupa gambar ataupun audio yang sederhana. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada yang bisa bantu lagi untuk menjawab. Kalau tadi kebutuhan untuk anak sekolah dasar, berikutnya misalkan kasusnya adalah kebutuhan untuk anak sekolah menengah atas atau yang sederajat. Ada yang bisa bantu? Silakan. Oke, ini silakan. Kalau menurut saya itu kebutuhan aplikasi multimedia interaktif dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat SMA ataupun sederajat, karena saya juga pernah SMA itu dan banyak melakukan pakai aplikasi multimedia itu paling efektif menurut saya itu Quizzes, karena di situ dari gurunya sendiri bisa nge-tracking skor dari siswanya dan juga siswanya itu bisa jadi quiz tersebut sebagai pembelajaran untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang persepsikan diri kalian sebagai seorang developer aplikasi. Kalian akan membuat suatu aplikasi. Nah, tentu saja banyak hal yang harus kalian lakukan. Salah satunya adalah menganalisis kebutuhan klien kita atau menganalisis kebutuhan audiensi kita. Target aplikasi multimedia kita itu diperuntukkan untuk siapa? Nah, mungkin ada yang bisa berpendapat, misalkan kalian membuatkan aplikasi untuk audiensinya adalah sekolah dasar, untuk anak-anak sekolah dasar. Kira-kira tantangan apa yang mungkin akan kalian hadapi dalam pengembangan aplikasi tersebut? Silakan, jadi mau berpendapat. Oke, Surati silakan. Kalau menurut saya itu tantangan itu antara lain itu antar mukanya atau UI-nya itu kan harus disesuaikan juga ya sama usia anak SD, terus juga pengalaman pengguna juga atau UX-nya juga. Kayak seperti contoh tuh tampilannya tuh enggak yang terlalu banyak gitu, sederhana. Nah, terus ada juga konten yang isi kontennya itu juga harus disesuaikan, contoh dengan kurikulum mereka itu harus sesuai dengan anak SD-nya. Dan variasi kontennya juga harus bisa membuat supaya anak SD itu enggak merasa bosan. Baik, terima kasih. Cukup menarik tanggapannya. Yang memang kita harus perhatikan adalah terkait tampilan yang menyesuaikan dengan psikologis dari anak sekolah dasar tersebut. Nah, bagaimana jika kasusnya adalah kita membuatkan aplikasi pembelajaran interaktif untuk anak tingkat atas SMA atau yang sederajat? Ada yang mau berpendapat? Oke, Nijar silakan. Mungkin jawabannya itu kurang lebih seperti Ranti tadi Pak, untuk diperhatikan lagi untuk UI UX-nya, tapi kan ini untuk anak SMA dan mungkin lebih diperhatikan lagi itu lebih ke keseimbangannya sih Pak, antara edukasi sama hiburannya, biar nggak terlalu banyak hiburannya Pak dan lebih terasa edukasi Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya.
masukannya. Jadi benar, kita sebagai seorang programmer, sebagai seorang pengembang aplikasi, tentu memiliki tantangan tersendiri terhadap audiensi kita. Dalam melakukan analisis, kita harus mengetahui dulu target pengguna aplikasi kita, psikologis mereka seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa. Kenapa? Karena tujuan kita adalah membuat sesuatu yang menarik, bukan membuat sesuatu yang membuat mereka belajar. Karena bisa membuat belajar itu bisa dari mana saja, tapi bagaimana membuat mereka tertarik untuk belajar dan mudah memahami. Itulah tantangan kita dalam membuat aplikasi tersebut. Nah, bisa kita lihat perbandingannya. Pembelajaran konvensional yang menggunakan media sederhana atau yang kita bisa lihat seperti biasa, dengan yang menggunakan media interaktif. Yang bisa kita lihat dalam pembelajaran biasa, siswa ataupun mahasiswa itu lebih pasif, linear regresi 55-10%. Sedangkan yang menggunakan multimedia interaktif, mahasiswa atau siswa akan lebih aktif karena terlibat interaksi di dalam aplikasi tersebut. Skor ujian, ya, ada peningkatan karena tingkat pemahamannya lebih tinggi sehingga dalam menjawab soal juga lebih baik. Kemudian secara proses pembelajaran yang konvensional bisa dibilang lebih lambat karena ada suatu proses yang harus dipahami dulu. Sedangkan yang menggunakan aplikasi multimedia, pembelajarannya lebih cepat. Kenapa? Karena lebih menarik dan ada interaksi di dalamnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan tugas kelompok. Kita akan tambah penjelasan. Tugas kelompok, silakan kalian cari anggota, boleh sendiri, boleh berdua, tentukan sendiri yang menurut kalian gampang, atau lebih mudahnya saya akan tentukan agar gampang. Silakan berkelompok dengan teman di sampingnya, entah kiri atau kanannya, seperti itu. Nah, tugas kalian adalah cari suatu aplikasi pembelajaran di mobile kalian, entah Play Store atau App Store. Kalian ulas terkait UI UX-nya. Apakah sudah tepat guna? Jika itu disasarkan untuk apa? Misalkan aplikasi yang kalian temukan untuk anak pembelajaran anak SD, TK, PAUD, SMP, SMA atau sederajat. Nah, menurut kalian aplikasi yang dikembangkan tersebut apakah sudah tepat guna untuk memenuhi kebutuhan audiensi mereka tersebut? Silakan kalian berkelompok, gunakan laptop kalian untuk mencari data, menganalisis, dan buatlah presentasinya. Nanti saya akan panggil untuk presentasi maju ke depan hasil dari hasil yang kalian buat. Baik, silakan berkelompok. Oke, waktunya habis. Sekarang saya akan panggil maju satu persatu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis yang telah dibuat terkait UI UX dari aplikasi multimedia yang kalian dapatkan. Mungkin untuk giliran yang pertama saya persilakan kelompoknya Pak Tri dan Weni, silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kali ini saya Muhammad Fajrika dan juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi pada kelompok kami. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang analisis UI UX aplikasi belajar TK dan PAUD yang terdapat pada mobile. Nah, jadi pada aplikasi ini yang kita tahu kalau anak-anak TK dan PAUD rata-rata berusia 2 sampai 6 tahun. Jadi presentasi ini akan fokus pada analisis kesesuaian UX aplikasi belajar untuk anak-anak usia tersebut. Nah, desain ramah anak ini sangat penting mengingat
tren peningkatan penggunaan perangkat digital oleh anak usia dini. Baik, terima kasih atas sampaian hasil analisisnya. Cukup menarik. Cuma nanti bisa diulas kembali. Gunakan metode atau tools analisis yang lebih kompleks misalkan yang melibatkan beberapa responden agar hasil analisisnya lebih baik. Tapi karena ini adalah tugas kelas kita, ini sudah sangat cukup bagus. Baik, terima kasih. Berikan applause. Baik, terima kasih atas sampaian semua kelompoknya. Cukup menarik semuanya apa yang telah kalian buat. Ya, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga. Mungkin jika kalian teruskan untuk menjadi tugas akhir itu sangat memungkinkan. Karena kan salah satu mata kuliah kita adalah menilai suatu kualitas aplikasi. Termasuk tadi, apakah sudah tepat guna atau belum. Nah, jadi bagian tertarik mungkin bisa dilanjutkan penelitiannya sebagai bahan tugas akhir skripsinya. Baik, sekali lagi terima kasih, applause untuk semua. Baik, terakhir sebelum menutup pertemuan hari ini, mungkin saya minta salah satu dari kalian ada yang bisa bantu untuk memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang mau bantu, silakan. Saya Pak. Baik, saya pulang, silakan. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini itu penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam dunia pendidikan itu sangat memiliki berbagai manfaat bagi kami itu, terutama buat belajar lebih menarik, mudah dipahami hingga meningkatkan belajar serta nilai bagi pelajar itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Ya, secara umum tepat seperti apa yang disampaikan oleh Sarah. Nah, sini juga saya juga akan memberikan kesimpulan. Di sini ada tagline namanya adalah masa depan pembelajaran multimedia. Di mana multimedia ini menjadi fondasi penting dalam ekosistem pendidikan modern. Bisa kalian perbandingannya sejak kalian sekolah SD, SMP, SMA atau sederajat hingga kuliah sekarang, bagaimana perkembangan media pembelajaran sangat pesat seperti itu, dari yang biasa sampai yang tidak biasa. Nah, dengan adanya aplikasi multimedia interaktif mendorong inovasi pedagogis dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan secara global. Dan juga tentunya adalah investasi teknologi pembelajaran yang terus tumbuh pesat sebagai peluang masa depan. Artinya, kalian sebagai orang-orang mahasiswa yang berlatar belakang IT yang pernah ataupun bisa merancang suatu aplikasi, ini akan menjadi suatu peluang kalian untuk membuat aplikasi tersebut. Karena sampai ke depan pun, beberapa tahun ke depan pun, aplikasi multimedia akan sangat dibutuhkan seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran terkait penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi unsur pengajaran yang telah saya lakukan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.